Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sausian. Kali ini saya akan menyampaikan tips sederhana dalam penulisan suatu pembahasan atau ya sebenarnya penulisan ilmiah gitu ya. Baik itu untuk proposal, laporan hasil, baik itu untuk penulisan review, artikel dan sebagainya. Tentunya ini berkaitan dengan suatu penulisan ya, struktur kalimat. Saya tidak akan menyinggung SPOK karena itu sudah sering diajarkan, tetapi hanya menyampaikan dan menyinggung trik di dalam suatu citasi artikel ilmiahnya. Atau ketika kita menulis suatu artikel ilmiah, biasanya kita melakukan citasi atau memasukkan suatu ide-ide gagasan pendukung yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Tentunya kita akan membaca, mereview dari banyak artikel ilmiah, dan itu harus kita masukkan dalam suatu paragraf. Supaya paragrafnya itu berkualitas tentunya, maka kita harus pandai-pandai di dalam melakukan penulisannya. Disinilah seninya, seni menulis tentunya. Kalau kita hanya mengandalkan sains, data dan sebagainya, ketika harus dituliskan dalam suatu laporan atau artikel atau penulisan ilmiah, maka dia tidak akan cantik. Tapi sebelumnya teman-teman, mas bro, mbak bro, bolo-bolo kabeh, guys, tolong subscribe channel YouTube saya dan aktifkan tanda lonceng. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke, ini adalah tips, jadi sangat singkat durasinya, dan tulisan ini saya ambil acak, ada 3 paragraf. Ini ada 3, 1, 2, 3. 3 paragraf ini tidak ada kaitannya, tidak saling sambung menyambung, tidak. Ini sesuatu yang berbeda, hanya akan memberikan contoh dulu nanti antara paragraf 1, 2, 3 itu ada bedanya. Dan saya tidak akan membahas masalah SPOK, konten, atau tata bahasanya. Yang jelas tipsnya hanyalah membedakan bagaimana melakukan citasi, penulisannya, citasinya gitu ya, bukan penulisannya, tetapi memasukkan citasinya itu akan lebih bagus. Oke, langsung saja pada paragraf pertama. Ini seperti biasa yang sering dilakukan oleh teman-teman S1 ya, sama saya dulu juga gitu. SMA waktu saya ikut KIR juga kebanyakan juga seperti ini. Satu paragraf ya, kemudian muncul satu citasi ya, satu artikel. Jadi seolah-olah satu paragraf ini semua adalah buah pikiran dari Mohamed DKK. Itu secara teorinya, secara umum akan seperti itu. Padahal belum tentu satu paragraf ini bisa jadi ada satu gagasan yang benar-benar adalah ide orisinal milik kita. Makanya penulisan yang seperti ini menurut saya sih dari seni menulisnya sangat membosankan. Jadi jangan dipandang sebelah mata bahwa penulisan ilmiah itu ketika mengikuti kaidah-kaidah ilmiah selesai. Tidak, di sini tetap butuh yang namanya art, seni. Oke, paragraf kedua. Ini sudah muncul beberapa citasi atau artikel-artikel ilmiah yang kemungkinan oleh si penulis itu dibaca kemudian dimasukkan di dalam satu paragraf yang dia tulis. Nah, seperti ini. Senyawa golongan flavonoid dalam herba meniran memiliki peran penting sebagai agen imunomodulator. Nah, intinya flavonoid di dalam herba meniran itu memiliki aktivitas imunomodulator. Itulah ide gagasan yang diambil dari si Zalizar 2013 ini. Kemudian, di sini di kalimat kedua, penulis tidak mencantumkan citasi. Berarti analoginya adalah kalimat ini murni pemikiran dari penulis. Quercetin merupakan senyawa flavonoid yang terdapat dalam meniran. Ya mungkin secara umum seperti ini ya, makanya dia tidak melakukan citasi. Oke. Nah, kemudian di kalimat ketiga, herba meniran juga memiliki kandungan senyawa quercitrin, katekin, bla 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 gitu ya. Yang ini semua itu ada di dalam artikel ilmiahnya atau gagasan dari si penulisnya, namanya Bagel Kotkar DKK 2006. Oke. Kemudian kalimat selanjutnya bahwa penetapan kadar flavonoid total yang dilakukan, maksudnya yang dilakukan oleh si peneliti atau si penulis itu memodifikasi metode spektrofotometri yang dilakukan oleh Chang, ya kan? Chang DKK serta si Pekal. Nah, menggunakan suatu metode pereaksi AL
CL3 misalnya gitu. Nah, jadi sebenarnya sudah memasukkan banyak artikel ilmiah dalam satu paragraf ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 artikel dalam satu paragraf. Next, pada paragraf yang ketiga sebagai contoh, ini lebih banyak lagi ya. Ini bercerita pada kalimat pertama, dia menceritakan bahwa nanoformulasi untuk imunomodulator itu contohnya apa? Ada emulsi, partikel polimerik, solid lipid nanopartikel, dan sebagainya. Nah, ini sudah banyak diteliti. Ini statement, suatu statement atau rangkuman. Sebenarnya rangkuman dari si penulis, si peneliti itu membaca dari banyak, kemudian dia rangkum sendiri, intinya kayak gitu. Kemudian kalimat pertama ini mungkin sebagai ide gagasannya si peneliti, dan akhirnya didukung pada kalimat kedua. Hasilnya menunjukkan respon terapeutik secara in vivo, bla 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 bla. Nah, pada kalimat yang kedua ini, dia melakukan sitasi, atau kalimat ini sebenarnya ide gagasannya adalah diambil dari 2 artikel ini, Karkar dan si Tapa DKK ini. Oke, kemudian barulah sistem bla 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 ini. Nah, ini didukung lagi oleh Wang. Kemudian polimer yang banyak digunakan akhirnya merujuk ke chitosan misalnya. Ini diambil dari artikelnya yang ditulis oleh Saikia. Baru di sini chitosan bersifat diungkap keunggulan gitu ya, dari banyak yang ngomongin bahwa chitosan itu biodegradable, biocompatible, mudah diproses, dan banyak sekali keuntungan. Itu dirangkum dari berapa artikel ini? 1, 2, 3, 4. Dari 4. Jadi secara keseluruhan dalam satu paragraf ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 artikel yang dimasukkan oleh si penulis dalam satu paragraf. Nah, ini mengindikasikan bahwa apa? Dalam satu paragraf kita itu didukung loh oleh banyak hasil-hasil riset terdahulu. Nah, ini kalau kita membicarakan pada suatu review artikel, ini sangat penting sekali ya. Jadi ketika kita membuat pembahasan tentunya, nah ini sangat penting sekali, luar biasa. Bahkan di introduction pun agar menarik bahwa ide-ide kita fresh itu juga perlu mencantumkan bahwa, bukan mencantumkan, nggak hanya sekedar mencantumkan sih ya, tetapi mengolah hasil-hasil penelitian-penelitian publikasi terdahulu itu untuk mendukung keperluan ide gagasan kita. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan contoh yang ada di paragraf pertama, bagaimana coba ya? Cuman 1 di akhir paragraf. Ini kan sangat membosankan sekali gitu ya. Oh no. Jadi nggak ada. Ini yang ngomong setelah mencapai membran apikal bla 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 melalui ini siapa? Otomatis akan merujuk ke sini. Jadi kalau kita menggunakan banyak sekali sitasi ya, tentunya harus disesuaikan dengan maksud dari paragraf itu ya. Jadi melakukan sitasi juga nggak sembarangan. Tentunya juga kita harus membaca, kemudian mereview dengan baik. Mereview itu artinya kan kita punya nih lebih dari 2 artikel, misal ada 10 artikel. Nah, kita mau bikin suatu paragraf. Paragraf ini kita tentunya sudah punya ide gagasan utama. Nah, ketika kita mau mengembangkan kalimat dalam suatu paragraf ini secara ilmiah gitu ya, tentunya kita akan lebih enak ketika ada data-data pendukung dari penelitian-penelitian sebelumnya atau publikasi orang lain. Maka ide gagasan kita ini didukung oleh mereka. Jadi berbicaranya ilmiah, ketika menulis juga harus ilmiah. Data yang diperoleh secara ilmiah, ketika ditulis juga harus didukung secara ilmiah. Nah, inilah pembuktiannya, bahwa proses sitasi di dalam menulisnya itu menjadi bagian yang penting. Itulah tipnya. Jadi, hanya memperkenalkan, tidak monoton seperti paragraf yang pertama contoh ini ya. Jadi silahkan, nanti akan ada tips-tips selanjutnya bagaimana menuliskan sitasi yang lebih menarik lagi. Menurut saya ini masih membosankan. Wah. Karena apa? Hanya diletakkan di akhir kalimat, di akhir kalimat, di akhir kalimat. Kita bisa loh menampilkannya di awal kalimat, di tengah-tengah kalimat, seperti itu bisa. Oh no. Karena menulis tetap ada seninya, art. Oke, semoga bermanfaat. Silahkan komen di kolom komen, bertanya dan sebagainya. Ya, begitulah tips dari saya yang sangat singkat sekali. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi menulis
yang lagi menyelesaikan proposal, menulis deadline untuk laporan skripsi, tesis, maupun disertasi seperti saya. Tolong subscribe channel YouTube saya dan aktifkan tanda lonceng. Saya Samsian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.